Qala radhiyallahu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslu al-khamisa ashar, pasal ke-15. Hunaka jama'atun minal balha laisa ladaihim ilmun laisa ladaihim ilmun aw basiratun aw hasilatun minal amal min amalin aw hatta tawfiqin liqabul syariah wa haula'i ghalabat alaihimul hiratu wasyak fi fahmi ahwalil akhirah bal inna tabi'ahum tamilu ila inkaril akhirah wa fi batinihim qad zuyyina lahumus syaitanu قد زين لهم الشيطان هذا الإنكار ويعتقدون أن كل ما قد يقال عن النار وصفة عذابها من أجل ترهيب الناس وما يقال عن الجنة ما هو إلا وعود كاذبة ولهذا السبب فمثل هؤلاء يتمادون في متابعة شهوتهم. ولا يسارعون بالوقوف عند حلول الشريعة بل يسخرون ممن يتخذ الشريعة منهجا ونبرسا هداية ويقولون إن هؤلاء لم يزالوا في قبضة الأماني ومثل ذلك الأحمق من أين له بقوة أسرار الشريعة أو علم ببراهينها lakin in wajaba da'watun misl hadha fayakfihi kalimatun wahidatun liyata'ammalaha wa hiya an yuqal lahu in jaza an yaghliba ala dhannika anna mi'ata wa arba'atan wa ishrina alfi nabiyyin wa kullal awliya'i wal ulama'i wal hukama'i qad kanu ala khata'in fi ghururin wa anta ma'a hamaqatika taqtani'u bihadha falimada la yumkin an yakuna al khata'u minka anta wa min ghururika wa jahlika an haqiqatil akhirah wa innaka ghairu qadirin ala idraki ma'na al azabir ruhi ma'a anna amthilata hadha al azab zahiratun lil ayan fi alamil mahsusat. Di sana ada kelompok ya, termasuk yang orang-orang balha ya, bodoh ya, balah ya, yang tidak punya ilmu. Jadi orang bodoh adalah sebab ya, tidak punya ilmu. Ya, balha ya, ablah ya, disebutnya ablah. Ablah itu orang, kalau kata kita mah bodoh bungker gitu, apa ya, geblek banget gitu, keras kepala. Laisa ladaihim ilmun, tidak punya ilmu syariah, artinya tidak tahu hadis Quran ya, tidak baca kitab ulama, atau mungkin ilmu ada tetapi tidak punya basirah ya, mata batin, tidak punya ilmu, punya ilmu tapi tidak punya basirah. Tapi juga laisa ladaihim hasilatun min amal, ya, hasilah dari amal, yakni asar
Ya. Hasilah yakni pendapatan, hasilah daripada amal. Jadi orang tidak memahami hakikat. Mungkin dia tidak punya ilmu, atau ilmu ada tapi tidak punya basirah, atau ilmu ada ya, basirah tidak ada, dia tidak punya hasilah min amal, amalnya belum belum membentuk ya, kalau bahasa mudahnya dengan akal, amalnya belum memberikan pengaruh kepada pembangunan spiritual ya. Saya merasa perlu menegaskan berkali-kali, orang banyak membangun rohani itu ya, membangun rohani itu dengan mujahadah, puasa, bahkan ada yang ekstrim puasanya dahar, nggak buka-buka. Padahal sunnah yang paling tinggi itu adalah sunnah Daud ya, puasa besok enggak, besok puasa besok enggak. Ya, puasa yang dahri itu yang tidak buka-buka kecuali hari yang diharamkan, dimakruhkan. Ini puasa sebetulnya tidak untuk umum, hanya orang-orang dalam kondisi tertentu, dan itu dijadikan oleh orang sufi sebagai cara mutakhir untuk membersihkan nafsu. Sehingga banyak orang yang bertarekat puasa dengan khalwah-khalwahnya ya, sampai rambutnya panjang, kukunya panjang, kumisnya panjang, bulu hidungnya panjang, udah ya, bulu kupingnya udah panjang, kagak dicukur-cukur, udah tapak terus. Dia mengira ini yang membangun rohani. Istilah membangun rohani itu adalah yang memberikan anwar dan asrar ya, Allah memberikan dengan sebab amalan itu. Bukan ya, Allah memberikan Al-Quran dan hadis yang disebut syariah, yang disebut ibadah, itu perangkatnya yang dari Allah untuk membangun rohani, nggak ada yang lain. Adapun riyadhah, mujahadah, muhasabah, khalwah, bertapa ya, itu hanya satu training di luar sholat. Itu katakan orang kalau mau main tinju, saya sering mengumpamakan itu. Orang kalau mau main tinju itu enggak ujuk-ujuk langsung main tinju baik, KO. Kudu training. Nah, para mursyidin itu mentraining. Gitu. Dengan zikirnya, dengan mujahadahnya, dengan nasihatnya. Ya. Agar ketika ibadah itu betul untuk Allah, dan ibadah yang untuk Allah itu yang membangun ya, ruhiyah, yang mempunyai idrak ruhani, mempunyai syuhud, mempunyai makrifat dari ibadah ya, baik ibadah am atau ibadah khas. Ibadah khas artinya sholat yang dalam rukun Islam yang kelima ya, ibadah am ya ibadahmu dalam hidupmu, agama mewajibkanmu di dalam rumah sebagai apa, dia di luar rumah bersama masyarakat, di tempat pekerjaan bersama ya. Nah, di situ dia sedang beribadah ya, karena diciptakan memang untuk itu. Dan jika dilakukan karena Allah, maka dia sudah dapat surga di dalam dunia itu, rohaninya itu. Dan itu yang selanjutnya ya, yang boleh merasakan kalau dia yang ditinggalkan Allah itu terasa sekali, tidak ndablek gitu. Nah, inilah yang disebut hasilatun min amal.
Ini hasil dari amal. Pemahaman kepada yang beliau istilahkan ulama ilmu akhirat, pengetahuan akhirat, azab rohani. Ya. Orang hasilah amal tidak punya basirah, ya tidak punya. Apalagi kalau ama ilmu-ilmunya nggak punya, ya sudah. Karena ilmu syariah mesti ada isyarah untuk ya, bagian memahami ilmu hakikat. Makanya kata beliau, hunaka jama'atun minal balha laisa ladaihim ilmun, yaitu au basirah, tidak punya basirah, au hasilah min amal, dia punya ilmu dan beramal tapi tidak karena Allah, maka tidak ada hasilnya. Apa hasil amal itu? Ya, ma'rifat, syuhud. Bahkan dibilang au hatta taufiqin liqabuli syariah, hatta pertolongan Allah agar untuk menerima syariat itu juga nggak ada. Syariat mengatakan ada surga, ada neraka, berarti manusia ada zahir, ada batin, berarti ada azab jasmani, itu otomatis. Wa haula'i, mereka adalah ghalabat alaihim al-hiratu wasyak, mereka didominasi oleh keraguan, kebingungan dalam memahami ahwal al-akhirah. Ya, ahwal akhirah itu ahwal rohani. Orang yang rohaninya, makanya dikatakan ulama sufi itu ulama akhirat, ulama fikih, ulama akidah, ulama dunia. Karena syariat itu di dunia aturannya, di akhirat mah nggak ada sholat lagi. Tetapi melihat keesaan Allah, melihat hakikat semua makhluk ini, ya itu terus sampai di akhirat. Dunia ini kan ciptaan Allah, artinya kehendaknya. Orang sufi memberikan perincian lagi, manifestasi dari sifat dan asmanya, jelmaan sifat dan begitu juga ulama alam akhirat. Dan ini yang menjadi ghayah bagi tasawuf untuk melek ini, punya basirah agar syuhud, agar ma'rifah. Dan di dunia dia merasakan akhirat di dunia ini, merasakan marah Allah ya, atas perbuatan kita yang tidak sesuai dengan syariah, yang kita sembunyikan oleh dengkul kita pun, sehingga tidak merasakan melakukan kesalahan. Itu a'ma, itu yang tidak paham ahwal akhirah ya. Nah, paling kurang orang ada taufik dari Allah untuk menerima syariat, ada hadis, ada Al-Quran berbicara tentang ahwal akhirah, dan ada ilmunya ya. Dan mereka yang menerima, ada taufik untuk menerima syariat dan ada ilmunya misalnya, dia sifatnya sama'iyah, sama'i ya. Jadi ketika orang sufi menjelaskan tentang apa yang sebetulnya secara teks zahir dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, kemudian orang sufi ya, pemahaman oleh hakikat itu, oleh idrak qalbi rohani itu, dia ganti redaksinya ya. Nah, orang-orang yang mendapat taufik terhadap menerima ilmu-ilmu syariat pun, dia akan kehilangan jejak. Wah, nggak berani saya, nggak berani. Ya minimal, kata Imam Al-Ghazali itu di kitab Ihya-nya, minimal kalau Anda memang tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk memahami ahwal para aulia, ya karena Anda menghadapi istilah-istilah ya yang tidak digunakan di dalam nas syariah,
Minimal Anda menyerahkan kepada mereka para aulia, jangan menghina, jangan mengingkari. Ya. Dan banyak ulama-ulama yang masuk ke dalam kategori ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, karena demi dia termasuk ahli sunnah wal jamaah, ngerti nggak ngerti nerima baik, udah itu perkataan ulama ya hakikat, ya, karena dia memang tergolong di dalam ulama ahli sunnah, maka ya bukan dia paham, cuma takut keluar dari ahli sunnah. Ya kalau itu wali yang ngomong boleh paham orang gitu. Ya, dan itu masih bagus, dan itulah Imam Al-Ghazali. Berarti dia baca Ihya Ulumuddin. Ya, kalau enggaknya paham, stop gitu. Jangan mengingkari. Itu. Bahkan orang balha itu tabiatnya tamilu, cenderung ila inkaril akhirah, mengingkari akhirat, ahwalnya. Wa fi batinihim, dan di batinnya setan telah menghiasi pengingkaran itu macam-macam. Ya, nggak ada nas. Kalau dia ada hasilah amal, ada basirah, ada taufik. Ya minimal tadi, wah saya bukan garapan saya ini mah. Ya. Saya harus berhenti sampai di sini. Paling nggak begitu. Ya. Dan ini ada kelompok ya balha, ya, yang mengatakan bahwa ilmu hakikat orang sufi itu ilmu yang paling kotor, lebih kotor daripada air comberan katanya. Kan keluar kotor dari mulutnya tuh. Kepikiran kecomberan, berarti ada comberan. Dan mereka meyakini wa ya'taqiduna anna kullama qad yuqalu anin nar, mereka meyakini bahwa segala apa yang dikatakan tentang neraka dan sifat siksanya itu hanya untuk nakut-nakutin orang, tarhib. Ya. Apa namanya? Katakanlah Al-Quran itu mendemonstrasikan dengan bahasa yang logis, dengan menyebut benda-benda yang ada di alam ini, karena akal hanya memahami itulah logis namanya. Ya, ilmiah, akliyah itu adalah sesuatu yang boleh dilihat oleh mata, gitu. Ya, artinya uqulun nas. Adapun nanti apa yang digunakan untuk memvisualkan siksa akhirat, apakah betul dengan seperti itu, wallahu alam gitu. Tapi itulah berita dari syariah, dan itulah demonstrasi ya ilmiahnya lah katakan ya. Kalau dalam linguistik artinya demonstrasi fonologi fonetik gitu, artinya bunyi ucapannya begitu. Tapi siksa itu adalah hakikatnya ada di siksa rohani itu. Kalau itunya nggak sakit, kan ada ungkapan orang sufi dan itu dikutuk oleh mereka. Kalau kita pindahin bahasanya ke bahasa Cibitung mah, bagian gue di neraka ge, yang penting ada Allah, kan gitu. Bagian gue mah di neraka ge, yang penting ada Allah. Itu sebetulnya artinya penjelasan bahwa siksa itu hakikatnya di sini. Daripada di surga nggak bersama Allah, kan itu kontradiksi. Bukan itu yang dimaksud. Itu.
Dan apa yang dikatakan tentang surga, ma huwa illa wu'udun kadziba, itu adalah janji-janji dusta. Segala apa dan apa saja yang dikatakan tentang surga hanyalah janji dusta. Walihadas sabab, kalau memang dia yakin, ya dia takut melakukan hal-hal yang akan ke neraka. Gitu, takut. Bukan takut ketahuan orang doang. Kalau nggak ketahuan mah aman jeman. Ya. Apa dalam Al-Quran itu yang walau alqa ma'adzirah itu apa? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Apa maknanya? Bahkan manusia basirah ala nafsihi. Setiap orang itu kenal dirinya itu apa, melakukan apa. Tahu. Orang yang nggak tahu soleh kan gitu. Walau alqa ma'adzirah, meskipun yang dia sampaikan adalah apologi semua. Ya. Artinya kalau emang dia takut surga, ya percaya surga, ada neraka, ada ahwal akhirah, atau nyer-nyeran atau di sini. Ingat gak ada malaikat yang pencari orang berzikir? Ada dialog Allah, wa huwa a'lam. Nah begitulah tuh, itu namanya bahasa yang telah dipragmenkan, diperagakan ya untuk khitab akal itu, untuk menyapa akal. Ya. Allah punya malaikat yang mencari zikir. Apabila dia mendapatkan zikir, maka dia memanggil ya kawan-kawannya ini yang sudah kita cari dapat. Lu nanya, ngapain dia itu? Ya, dia mau yusabbihunak wa yukabbirunak wa yumajjidunak. Ya. Emang dia udah pernah ngelihat saya? Ya. Kalau orang sufi mengartikannya dia marifat belum? Belum. Bagaimana kalau dia marifat? Kata malaikat, wah kalau marifat makin mantap zikirnya kepada Allah. Terus apa yang dia takutin? Neraka. Apa neraka dalam pandangan basirah? Allah nggak mau. Laki dikunciin pintu, tidur depan rumah, nggak boleh masuk kamar. Neraka nggak itu? Neraka bener. Dijauhin. Ketika orang susah ingat Allah, berarti Allah berpaling. Dan itu siksa benar. Karena dalam pandangan basirah, kalau kita telah diazab secara fisik oleh perbuatan kita, itu adalah hikmah, itu bentuknya kasih sayang Tuhan untuk bersih. Tapi kita kesusahan khusyuk, kesusahan sidik, jujur, kesusahan ikhlas, nggak ngerasa pisan. Kalau pisang mengerasa, pisang goreng, pisang rebus. Iya. Nah ini ya, orang nggak ada ilmu ya, orang nggak ada basiroh ya begini, atau nggak ada hasil amal, atau nggak ada topik untuk memahami syariat.
Ya kalau didedes, tahu didedes. Nah, secara umum kan ada neraka, ada surga, dedes. Bener ada neraka, lah bener ya, lah percaya. Perbuatannya mana? Terasa nggak ada neraka sekarang? Nah ini karena balha. Kalau saya menilainya ini Imam Al-Ghazali ini cetus gitu ya. Ada cetus ya. Lidahnya udah celetuk aja udah, pedas-pedas dah. Ya, cetus namanya. Apa ketus? Berarti tulisannya C itu. Ketus, cetus gitu. Ya ketus. Ya kalau ngomong dikit tapi nyakitin gitu. Nah ini kan dia bilang blow on. Orang nggak ngerasa dengan rohani itu adalah orang yang nggak punya ilmu atau nggak punya makrifat atau amalnya nggak ada hasilnya apa-apa atau nggak dikasih topik oleh Allah untuk memahami. Kan ada keterangan syariat itu. Makanya selalu Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, sejak Imam Al-Ghazali lah ya, dengan ketus beliau mengatakan ulama sufi doang yang ulama akhirat. Ya, habis. Sehingga dia menulis Ihya'u Ulumiddin. Ilmu mati, ilmu agama, ilmu syariah. Gua hidupin. Ya, kalau kita terjemahin bebas Ihya'u Ulumuddin itu tasawufisasi ilmu syariat. Walihada sabab pamisli haula'i yatamaduna fi mutaba'ati syahwatihim. Dengan sebab ini orang seperti mereka ini terus-menerus mengikuti syahwatnya. Yatamadun, terus membangkang mengikuti syahwatnya. Dan wala yusari'una bil wuqufi inda hudud, dan tidak segera untuk merujuk, artinya bertumpu kepada batas-batas syariat. Bahkan mereka yaskharuna, merendahkan kepada orang yang menjadikan syariat sebagai manhaj. Sebagai nabras dan sebagai hidayah. Ya. Manhaj ini adalah satu kaidah, kalau orang Melayu nyebutnya kaidah, kalau kita metoda ya. Undang-undang hidup, panduan. Ya, kalau nabras, sebetulnya nabras itu mercusuar, artinya ya, sesuatu yang menjadi sesuatu yang yang paling diperhitungkan, yang paling nabras, dan juga hidayah, bimbingan rohani. Dan mereka berkata begini, inna haula'i lam yazalu fi qablatil amani, katanya orang-orang yang menyiapkan akhirat itu masih dalam genggaman angan-angan. Mereka mengatakan yang realistik, yang hakiki hidup ini dunia ini, padahal waham, khayal. Ya, la isa illa isa al-akhirah, katanya Nabi mengatakan. Wa mislu dzalikal ahmaq, ya, dan perumpamaan si dungu itu, katanya, dari mana dia memiliki kekuatan rahasia syariah atau ilmu mengetahui dalil-dalilnya,
Tetapi jika lakin in wajaba da'watu misli hadza, kalau artinya jika wajib diseru ya kepada seperti ini, maka cukuplah satu kalimat agar dia merenungkannya. Fayakfihi kalimatun wahidatun liyata'ammalaha wa hiya an yuqalu lahu, yaitu katakanlah kepadanya, hendaklah katakan kepadanya, injaz, ya, kalau mungkin, kalau boleh, an yaghliba ala dhannik, artinya injaz itu ya kalau begitu yang mendominasi sangkaanmu bahwasanya 124.000 nabi dan semua wali dan ulama dan orang-orang bijak itu dulu mereka salah, ala khata'in, ya salah, wa fi ghururin, dari dalam keterpedayaan, ya. Kata Imam Al-Ghazali, orang kayak gitu kalau mau kita ngomong juga sama dia supaya dia merenung, begini aja dah ya, kalau sangkaan lo kuat begitu berarti 120.000 nabi dan semua para wali dan ulama orang bijak ya dulu itu mereka salah semua. Ya mungkin di zaman Imam Al-Ghazali ya kalimat ini ya efektif, berkesan. Kalau sekarang malah dengerin juga kita ngomong begitu, berarti ini semua salah lah. Emang udah nyalain semua ulama sufi, udah nyalain ya, semua syirik ya, bahkan dikatain emang nabi gitu ya. Karena yang kita percaya adalah sahabat, dan terus yang berikutnya apa ya, nggak ada yang lebih ablah daripada itu. Wa anta, lah terusin katanya, sedangkan kamu hamaqatika ya, sedangkan kamu di samping kedunguanmu kamu menerima ini ya, menerima pernyataan itu bahwa nabi-nabi, para aulia semua salah. Falimadza la yumkin, maka kenapa tidak, artinya falimadza, maka kenapa la yumkin an yakunal khata ya, tidak artinya kenapa tidak mungkin salah itu adalah minka anta, dari kamu ya, dari min ghururik, dari keterpedayaanmu, wa jahlik, dan kebodohanmu, an haqiqatil akhirah, tentang hakikat akhirat. Mereka yang punya syuhud, punya ma'rifat, nahnu fil jannah qabla al jannah, artinya fil akhirah qabla al akhirah. Itu. Ya, karena konsekuensinya nahnu fil jannah qabla al jannah, yakni wan nar qabla an nar. Jika dia salah udah kesiksa dewek. Gitu. Nah, jika menurut orang itu musibah, coba rata-rata orang musibah itu menimpa apa? Jasadu wa malu ya, dan sesuatu yang dicintainya, istri, suami, anak ya. Udah urusan tidak sidik ya, hati tidak tunduk kepada hak ya, secara sentralnya tidak berakhlak lah gitu, itu nggak ngerasa apa-apa ya. Dan wa innaka ghairu qadirin, dan kamu tidak mampu untuk
memahami makna azabir ruhi. Kamu memang tidak mencapai memahami makna siksa rohani itu. Padahal contoh-contoh azab itu zahiratun lil ayan, nyata dalam pandangan mata. Itu yang dicontohkan sebelumnya itu, ya perempuan yang tidak suka masak, begitu kepletikan minyak sedikit, wah nyari tentoplas, pakai kipas, pakai odol, nangis. Ya, kan yang tersiksa bukan ininya nih. Itulah umpama itu bukan penyakit rohani, bukan. Ya, itu mah cules. Ya. Umpama itu. Ya maka tadi musibah itu tadi kena badannya, kena ininya begitu. Ya. Tapi kalau dia lupa dengan Allah, nggak ada rasanya apa-apa. Nah, di situ tidak ada azab ruh namanya. Dan itulah hakikat. Yang di akhirat nanti itu divisualisasikan. Yang kamu enggak rasa tersiksa itu disiksa. Gitu. Sehingga kita di neraka sebelum ke neraka. Ya. Tiba ngedenger orang ngahina GU lah sakitnya. Tempe amat sih. Tempe mah enak. Neratab gua, neratab ya. Ya, neratab gua panas banget gua. Tadi dulu gua belum ngeliat mukanya dulu gua. Kalau ngeliat mukanya enak gua udah pengen muntah. Bu, elah. Itu yang dikatakan kama qala syekhuna, ya, wa huwal murada, katanya. Ya, mereka adalah orang-orang sakit, walakin laisa fil mustasfa, tetapi bukan di rumah sakit. Yantashiruna fit turuqat, katanya, bertebaran di jalan-jalan. Orang-orang sakit. Allah. Mana? Ma'an nam zahiratin lil ayan. Nah, kalau yang memang perempuan memang cinta kepada masak, pada melodok tangannya nggak ngerasa apa. Bahkan ya, saya lihat nenek-nenek dulu mah ngambil makanan di minyak panas juga. Ya, saya ngelihat nenek-nenek dulu, ibu Rugayah dulu, ya, bilang karena jauh dari apa namanya, samsi ya, ya. Bilang ngangkat tempe sama tangan aja begitu. Lah itu kan saking, ya, saya pikir, wah ada bacaannya kali, ternyata ada tekniknya rupanya. Ya, itu ada metodologinya namanya, ya, supaya nyebur tangan nggak panas, apinya minyaknya melodok apa menggolak-golak. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau tidak ada ma'rifat, syuhud, akhlak di dalam hati. Tadi itu Cibang ngedengar omongan, iya omongan cuman beberapa kalimat namanya omongan, wah ilah sakit banget. Ya. Dan banyak dosa yang kita lakukan orang terasa apa-apa pisan. Ngakunya bener baik. Yaitu kita. Ya, ketika tidak ada ma'rifat. Wa in kana al-amru kadzalik, jika persoalannya begitu,
wa kana jaizan jahluka, dan maka kebodohanmu itu adalah jaiz. Ya. Artinya jaiz itu ya apa? Ya bodoh banget gitu. Istilah kita malah bodoh sampai tembus begitu, ya, itu bodoh banget. Wa kana jaizan jahluk. Wa taqulu, dan kamu berkata nih, a'lamu anna ihtimala wujudir ruh qa'im wa anna laha baqa'an abadiyan laysa haqiqiyan wa annaha lan tun'ama aw tu'azzab. Nah, ini kebodohan kamu sampai begini. Aku tahu bahwa bahwa ada ihtimal, ya, ada ya, artinya ihtimal itu apa? Relatif, ya. Ya. Adanya rohani itu ihtimalun qaim, relatif ada. Ya boleh, mungkin gayanya ilmiah, ya boleh jadi ada. Lah pakai boleh jadi. Coba ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang sahabat bernama Harith, Nabi berkata, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Harithah, "Asbahtu mu'minan ya Rasulullah." Wih, itu di zaman sahabat orang ngaku beriman. Kita alhamdulillah, kita pada pagi-pagi ini ya bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat mantap. Ya, ngaku mukmin benar. Nah, mungkin ya sambil ngomong begitu juga lupa sama Allah. Tapi alhamdulillah dengan nikmat iman. Ya. Nah, para sahabat ditanya, bagaimana keadaan hatimu? Lalu jawabnya, ya kayak Pak Asbahta. Nabi nggak nanyain, ya bini lu berapa sekarang, nggak nanyain begitu. Nanyain bagaimana kamu dengan Allah, bagaimana kamu dengan hatimu. Asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Ya, maka Nabi ya bertanya terus, wa ma misdaku kalamik, apa pembenaran ucapan kamu? Apa dia bilang? Ka'annal jannata fi yamini wan nar fi yasari wa ka'anni ara bariz arsy rabbika barizan amami. Terus Nabi ya stop, kata Nabi. Palzam faqad araft. Artinya stop. Palzam itu stop, jangan diomong. Engkau telah tahu. Apa buktinya? Apa buktinya kamu beriman? Saya sholat, ya mantap. Ya. Saya puasa, saya sedekah, saya ngaji, saya haji. Ya. Udah 4 kali, umrah udah 10 kali. Wah. Zakat saya zakat. Ilok masih, loh, masih ilok. Nah, karena dia tidak memahami ahwal akhirah. Di dunia wal akhirah. Dan bukan hanya di situ, dia mengatakan bahwasanya wujudur ruh ihtimalun qaim, bahwa ruh itu laha baqa abadian laisa hakikian, bahwasanya ruh itu mempunyai kehidupan yang abadi, itu tidak hakiki. Maka dulu Imam Malik pernah ditanya begini, kan orang di zaman Imam Malik orang mengungkapkan begini, la yufti ahadun wa Malik maujud, begitu. Siapa yang berani berfatwa ada Imam Malik, udah paling pakihnya ahli Madinah, imam
imamul fuqaha, dan beliau guru daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Malik presiden, gubernur, gak bisa menundukkan Imam Malik. Ada panggilan dari Amirul Mukminin, presiden, kalau dia mau ngaji, gua ngaji dulu. Itu. Lalu lagi ngaji, kedatangan presiden, tiba-tiba ada bodyguardnya suruh berhenti. Lah, ngapa berhenti? Duduk aja kalau mau ngaji. Ya, mulia mana lu dengan majelis Rasulullah? Karena ngajinya kan di dekat makam Rasulullah yang dibaca hadis. Ini hadis Rasulullah. Ya, duduk. Kalau di rumahnya dimuliain, tetamu, pemerintah. Imam Malik. Tapi ketika ditanya tentang masalah fikih, bukan masalah yang lain, begitu, apa dia bilang? Is'alil Hasan al-Basri. Orang kan aneh. Wa kaifa taqulu hadza imam wa anta imamun fil fiqh? Lah kau ngomong begitu kan, yang paling imam fikih kan ente. Dia bilang apa? Kata beliau, ana hafaztu kulla ahkamil fiqh wa nasait, katanya. Amma al Hasanul Basri fahafiza walan yansa. Kalau saya mau udah ngaji ilmu fikih apa semua terus lupa. Tapi kalau Hasan Basri, dia menghafalnya, mengkajinya, dan nggak akan lupa. Apa maksudnya? Orang sufi menjadikan syariah, din, amal fil haqiqah. Ya, sementara fuqaha bin nas, bil zahir. Kalau nggak diulang mah lupa. Nahu, sorof, balagoh. Dulu antum pada ngaji pada ingat nih sekarang. Tapi hakikatud din, kemauan Allah itu bagaimana? Nah, ketika ulama fikih kehabisan, ya bukan kehabisan, mentok gitu. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i ditanya mentok, maka ya nazhab ila ya Syekhur Ra'i, katanya. Hatta Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, dulu ada orang nazar, ya, kalau dia lewat dari musibah ini, dia mau beribadah sendirian yang tidak disertai oleh orang di dunia ini. Lah begitu udah betul-betul terkabul dan dia perlu nazar, perlu menunaikan nazarnya, bingung ibadah apa yang nggak dibarengin sama orang. Nah, kita sholat, orang mungkin sholatnya nggak awal waktu jamaah lah, banyak yang sholatnya. Akhirnya kata Imam Abdul Qadir, izhab ila Ka'bah. Ya, berhentiin semua orang yang tawaf biar dia tawaf di depan. Nggak ada Ka'bah di tempat lain. Itu. Baik. Wa annaha lan tun'am, ruh itu tidak merasakan nikmat, wala tu'azab, tidak disiksa. Ya, artinya ruh itu tidak diberi nikmat, tidak disiksa. Lidzalika fala azabun ruhiyun aw jasadiyun, maka tidak ada siksa rohani atau jasad setelah kematian. Wa mislu hadzal insan mankusul fitrah. Orang seperti ini fitrahnya mankus. Apa mankus ya? Terbalik gitu. Mankus. Wala amala fi ifhamihi, enggak ada harapan untuk diberikan paham. Wa huwa min haula'i allazina qala Allahu tabaraka wa taala, mereka adalah
Dari mereka, dia adalah dari mereka orang-orang yang telah Allah katakan dalam Al-Quran tentang mereka, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Kalau kamu ngajak mereka kepada hidayah, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Dan agama menjadi apa? Agama menjadi apa? Menjadi tradisi. Sembahyang gruyug, tahlilan gruyug, udah agama tuh. Apalagi bulan puasa gruyug-gruyug, ada petasan, ada umbul-umbul, wah, beli makanan, udah. Puasa kan melatih nggak makan, malah yang dipikirin makanan mulu. Nah, itu ya. Lebaran bagaimana merasakan ahwal rohani, ahwalnya ahwal mall. Taib. Wa in yaqul in kana mumkinan wuqu'ul akhirati huwa binisbatu li laisa yaqinan. Ya. Dan jika dikata wa in yaqul artinya jika dikatakan jika mungkin akhirat itu terjadi, tapi bagi saya sih itu tidak yakin deh. Ini nggak ada dehnya nih. Kalau diucapin mah ada dehnya. Wa huwa binisbati laisa yaqinan. Deh gitu. Menurut gue mah nggak yakin. Bal ba'idan wuquhu. Kayaknya jauh dah terjadinya azab ruhani tadi itu. Wa haqiqatuhu laisat ma'lumatan li ala ayati hal, dan hakikatnya tidak bisa dicek, tidak bisa diketahui bagiku di atas kondisi apapun. Di mana membuktikannya? Ya. Wa suqiya fiha aqrabu, dan diragukan pada masalah itu lebih dekat. Falimadza amna'u nafsi maladzat, bagaimana aku mencegah diriku kelezatan, wa udayyi'u kulla umri, dan menyia-nyiakan semua waktuku fi an attaqiya ma asyukku fi hudusihi, ya, untuk melindungi sesuatu yang aku ragukan terjadinya. Ngapain sia-sia agama mah, kalau sebetulnya kalau diterjemahkan secara lebih keren gitu. Ya, agama mah udah sholat, puasa, segala, bicara tentang syuhud ma'rifat segala macam. Ya. Kan itu kalau diubah kepada ke bahasa istilah. Lah emang orang ngerasain keadaan akhirat sekarang orang apa? Orang yang punya syuhud. Dan mereka yang berbicara itu. Wa nahnu naqulu lahu, dan kita katakan kepadanya, antal an aqrarta bil qadril wajibi alaika min jihati syara ittikhadh al wiqayati minka bi hukmil aqli li wujud ihtimali khatarin azim sayaqa. Kamu sekarang telah menetapkan, ya, satu kadar yang wajib bagimu, ya, kamu pernah menetapkan kadar yang wajib bagimu dari segi syarak, yaitu menciptakan perlindungan, ya, dari Allah dengan hukum akal, karena adanya ihtimal alternatif bahaya besar yang akan terjadi. Walau kana ihtimalan dhaifan, meskipun, ya, kemungkinannya lemah. Hatta wa in waqa'a tatamakkanu minal firar, ya, sehingga kalau terjadi maka, ya, kemungkinan kamu bisa menjauhinya. Falau annaka sya'arta bil ju' wa qasadta ta'aman, jika engkau merasa lapar dan engkau menuju makanan, wa qala laka ahaduhum, ya, artinya
Coba artinya ihtimal ini bisa nggak kamu memahaminya? Ya, kalau kamu merasa lapar dan kamu menuju makanan dan salah seorang mengatakan sama kamu begini nih, la tamuddu yadaka fi hadza ta'am li'annahu samin. Ya, jangan ulurkan tanganmu ke makanan itu karena makanan itu diracuni. Fabi raghmi min annaka satufakkir qad annahu qad yakunu kadziban liyakula huwa ta'am badalan minka. Ya. Maka boleh jadi kamu ya akan berpikir bahwa ya mungkin qad yakunu kadziban, boleh jadi dia dusta. Ya. Agar dia memakan makanan itu daripada kamu yang makan. Itu kamu mikirnya begitu. Oh, itu jangan dimakan, itu diracun. Oh, jangan-jangan dia yang mau ngambil makanan ini. Begitu. Fa innaka aidan satahtamilu an yakuna kalamuhu sahih. Maka kamu juga mungkin ya ada kemungkinan, ada ihtimal perkataan kamu benar. Wa huna taqulu li nafsik. Dan disinilah kamu berkata kepada dirimu, in lam akul min hadza ta'am fa'alamal ju' sayakunu basita. Kalau aku tidak makan makanan ini, maka pedihnya lapar itu akan menjadi sederhana. Wa in akaltu minhu, kalau aku makan darinya, wa kana kalamuhu sahihan, dan ucapannya benar, ya, pasa ahlik, maka aku akan, atau pasa uhlak, maka aku akan binasa. Ya, diajak ilustrasi begitu. Misalnya ada orang, kamu mau ngambil makanan, jangan, ada racun. Kan kamu punya alternatif untuk mengatakan, jangan-jangan dia yang mau makan. Ya, jangan-jangan dia yang mau makan. Jadi saya dilarang, itu ada racunnya. Ya, mungkin kamu benar. Tapi kenapa kamu enggak lebih hati-hati? Ya, untuk menjauhi makanan meskipun lapar banget. Ya, itu lebih aman daripada kamu kena lapar dan memakannya, ternyata benar omongan orang, kan mati loh. Nah, kalau nggak percaya tentang awal akhirat, udah diam gitu. Jangan diserang, jangan diingkari, mati loh nanti. Gitu. Paling nggak begitu kalau nggak percaya. Faminal hikmah alla akul hadzal ta'am. Maka bijak, ya, hendaklah aku tidak makan makanan ini. Faminal hikmah, ya, ala kalimat tadi aku tidak makan ini merupakan hikmah. Amrun akhar, ya, apa hada ta'am, udah faminal hikmah alla akulu hadzal ta'am. Maka ya, hikmah kalau aku nggak makan, kalau ya. Amrun akhar, atau perkara lain, lau annaka kunta maridon, ya, misalnya andaikan kamu sakit, wa bihalatin khatrah, kondisinya memang berat, faja'aka dajjalun, maka datang dajjal kepadamu, wa talaba minka dirhaman minal fiddah, dajjal minta darimu dirham dari perak, liyaktub laka ta'wizatan, agar ya, dajjal menuliskan untukmu ta'wizah. Apa ta'wizah itu? Satu apa? Ta'wizah itu dari ta'awud, ya, perlindungan maksudnya, ya, perlindungan. Ada ta'wizah itu istilah lainnya tamimah. Orang dulu kan suka bikin kalungan, dikalungin di bocah itu supaya ngelindungin dari sambat, dari setan, dari apa, itu ta'wizah. Itu wapak-wapak gitu ya. Mana? Jika dajjal datang kepadamu, minta kepadamu dirham dari fiddah, nanti ditulis di situ ta'wizah, ya, jimat perlindungan.
agar litasira ahsan halan, agar kamu keadaanmu ya, menjadi baik. Fa bi raqmi min anna ghalibadz dhanni annahu la 'alaqata baina ta'wizati sihriyah wal anamil jasadi. Meskipun besarnya dugaan kamu, artinya dominannya sangkaan kamu bahwa nggak ada hubungan antara jimat sihir ini dengan sakit jasad. Fa innaka taqulu law kadhiba dzalika dajjal fama khasartu siwa dirhamin wahid. Paling nggak mikirnya begini, kalau dajjal itu bohong, ya nggak apa-apa, saya ngasih dirham juga cuman satu dirham doang, gitu. Kenapa nggak ngasih? Gitu. Walau qala laka munajjim, kalau seorang dukun berkata kepadamu, in wasaral qamaru limadarin muayyan fala budda an tashrab hadha ad-dawa litatahassan. Nanti kalau bulan dalam putaran tertentu, kamu minum obat agar kamu sembuh. Ya, kalau kata kita, lu kalau mau pergi lihat naga ada di mana nih kan gitu. Angin ada di mana? Gitu kan munajim namanya, melihat satu tanda-tanda tanda-tanda alam dijadikan petunjuk akan terjadinya sesuatu. Ya, sebetulnya yang melihat kebenaran tanda-tanda itu adalah di sini asrar. Ya, jadi kalau mereka para aulia, kalau di sininya mereka nggak ngelihat, meskipun ada tanda-tanda, ya udah nggak ngomong. Nah kalau dukun mah kan ngapalin fenomena alamnya, gitu. Ya fenomena alamnya. Saya punya pengalaman waktu muda dulu. Ya, tanya Kang Sakar tuh. Dulu ya, saya suka dengan primbon-primbon. Nah, sampai jadi dukun. Ya, tanya Kang Sakar. Lagi masih muda, masih bujang. Nah, kalau ada yang mau kawin minta hari, yang mau kriaan minta hari, ya bahkan ada anak muda udah demenan, udah nentuin hari kawin, udah ngampakin kayu. Nah kan dulu mah calon mantu suruh ngampakin kayu, satu pohon udah habis. Nah ketika tradisi dulu nih di kita nih, ya kan belum nikah, jadi lakinya itu suruh ngerapihin rumah, ngampakin kayu, ngeberesin untuk persiapan kriaan. Nah, perempuannya dieliin, dipindahin kemana gitu supaya jangan kelihatan. Gitu, dipindahin ke Jakarta. Sampai Jakarta demen orang lain. Pulang-pulang nggak mau nikah lah, udah ngitung hari 2 minggu lagi. Ya, kemana datang dukunnya? Ke saya. Mertuanya datang, bapaknya datang. Ya. Ya. Ini pengantinnya teman saya. Masih ada orangnya. Ya. Datang. Kenapa? Anu katanya Ji, tolong ini 8 teman ente ini Ji, katanya gitu. Lah jadi di depan orang. Ini hari apa ini? Hari Minggu. Ya udah, Rebo tanya lagi dia, mau tapi itu kelempengan mata kaki. Mau lah, sampai punya cucu sekarang udah mau. Tunggu, udah nggak ada, udah hilang, udah luntur ya. Nah itu kita berpedoman pada apa? Pada fenomena alam. Itu namanya munajim, tanjim. Ya. Maka kata Nabi, kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Enggak tepat meskipun kelempengan mata kaki gitu. Ya. Bohong gitu, bukan dia tahu hakikat. Itu. Tapi sampai almarhum Abah Nawawi itu kalau ada orang minta hari begitu manggil saya. Udah ketahuan, nah, ini calon dukun kali ya. Kalau ada orang kawin, panggil Haji Iim katanya. Itu namanya, udah langsung begitu beda. Namanya si perempuan ini, ibunya ini nikah hari apa? Wah, hari anu bah, ya udah.
Nah pernah kejadian. Jadi si anu itu hari apa? Hari anu kata saya hari Ahad bah kriaannya. Ya dah. Udah. Lah kenapa begitu beliau keluar hari Senin ya? Nah saya kan ngedenger. Dah salah. Senin hujan abrek kata saya. Saya nungguin tuh apa masuk. Udah tamunya pergi. Bah hari Minggu. Lalu ngomong apa tadi? Minggu. Apa tadi? Senin. Emang kalau Senin ngapa? Justru kalau Senin itu hujan ambrek dan itu hari naasnya pengantin perempuan. Abah udah ngomong Senin udah dah. Udah. Yang ambrek hujan hari Minggu malah Senin kagak. Nah, saya kalau ingat itu bedanya basiroh ya, dengan nujum gitu. Kita bergantung pada fenomena. Gitu. Kapan anunya bulan ini? Bulan. Oh, kalau bulan ini harinya ini. Gitu. Karena keadaan alam gini itu dihafal. Ya. Ternyata ketika datang terus mulut kumat-kumat itu ngitung angka sebetulnya bukan lagi banyak. Ya. Asal datang orang siapa namanya wah lagi diteropong katanya. Lah apa yang diteropong? Lah ngapalin angka dikali sana kali sini keadaan. Oh gini. Kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Ya, nah, mereka para aulia enggak ada bergantung kepada selain Allah. Jadi berita itu sampai ke hatinya itulah asrar. Ya, meskipun melihat alamnya ada tanda-tanda, asrarnya bilang enggak tadi Senin, kita mau Minggu baik. Itu. Nah ini kalau Dajjal minta logam perak, dia menulis ta'wizah jimat buat elu. Ya, meskipun sangkaan berat lo, nggak ada hubungan jimat sama sakit mah. Gitu. Oke, kamu anggap Dajjal itu dusta. Tapi apa ruginya cuma ngasih dirham? Kalau benar bagaimana? Kan begitu. Dia nggak percaya sama hakikat. Ya kalau nggak percaya paling nggak sisain, jangan gitu. Kalau benar lah rugi. Jangan sampai seperti ilustrasi yang di sebelumnya tuh. Orang gelap-gelap malam-malam disuruh manggulin batu. Nah, dia lagi tawa-tawa, gue udah gelap malam pakai manggulin batu lah berat-beratin baik. Gitu. Akhirnya orang ya, dikatakan kalau lu sebanyak mana bawa batu sebanyak itu juga keuntungannya. Lo ada yang bawa banyak, ada yang bawa dikit. Dia malah lagi di jalan ketawa ketiwi aja. Bawa dah berat-beratin baik. Begitu sampai siang, ya artinya sampai tempat dan siang berupanya yang dibawa itu permata, intan, berlian, lah ngajok. Nah begitulah ulama itu mendengar tentang hakikat yang dikatakan oleh orang sufi. Kalau emang kagak percaya, sisain. Apa ruginya lo? Itu. Daripada mati nanti basa uhlak. Kalau makan racun juga. Itu. Wa kana zalika dawa'u syadidul mararah. Ada lagi obat pahit banget. Lakinnaka taqul in sadaqa fi qaulihi syufitu. Jika benar ucapan orang itu aku sembuh, wa in kadzaba pamarratul alami yasira. Kalau dusta juga pahitnya sakit itu sedikit aja. Makan aja obat, kan pahit cuman bentaran, siapa tahu sembuh. Jangan kagak aku nggak percaya obat. Gitu. Sembuh dari Allah kan mantep banget itu. Ya, dibilangin jangan makan banyak-banyak, lah emang apa? Makan mah nggak bahaya, nggak apa. Kalau masalah sakit mah itu diabetes dari kebanyakan makan, Pak. Orang sufi bukan bicara tentang diabetes zahir, tapi diabetes batin. Ya. Nah itulah orang yang ahmak.
Dungu, kenapa nggak ngambil alternatif yang ringan? Nggak rugi nggak apa. Alaisal aqrab li ayyi aqilin alla yakunu khawfuhu min kalami mi'atan wa arba'atan wa ishrina alf nabiyyin wattafaqa ala tasdiqihi uzama'ul alim wal awliya wal hukama aqalla min khawfihi min kalamil munajjim wad dajjal wat tabib. Coba, bukankah yang lebih dekat kepada orang yang berakal, ya, takut kepada perkataan 124.000 nabi dan kesepakatan membenarkannya, para ulama besar, para aulia dan orang-orang bijak, ya, lebih dari takutnya kepada omongan dukun, dajjal dan dokter. Tadi dokter minum obat, emang sembuh apa? Ya paling enggak pahit, nggak mau. Kan orang dulu nggak mau pahitnya, dulu pahitnya bentaran doang. Udah, siapa tahu sembuh. Artinya ini tidak bicara tentang obat, artinya bicara tentang ilustrasi bahwa gitu. Omongan Nabi mengatakan itu, para aulia, ya, mana lebih, ya, dekat untuk diterima oleh akal, ya, dibanding perkataan dukun-dukun tadi, untuk menerima ucapan mereka. Nah, para nabi, para aulia mengucapkan tentang hakikat ini. Nah, kalau nggak pahami, ya, paling nggak ya udah, jangan ditolak. Omongan dukun dikerjain kan gitu. Karena takut, kenapa? Ya, omongan para aulia, para nabi, ya, tidak diambil dan ya. Fa in sadaqa qawlu haula'i amalan fi takhfifi alamin ma fal alamul ladzi khuwifa minhul anbiya a'zam. Ya. Jika benar omongan mereka, ya, adanya harapan untuk meringankan kesakitan tertentu, maka kesakitan yang ditakuti dari mereka, ya, dari mereka, dari yang ditakut-takuti oleh para nabi misalnya, itu lebih azam. Wal khalasul ladzi da'au ilaihi aula, ya, dan artinya ketuntasan yang diseru oleh mereka itu kepada sesuatu yang diseru tadi itu aula. Wasyiddah wal mu'ana bihi akhtar, keras, ya, dan al mu'anah itu bahaya. Apa mu'anah itu? Sakit, menderita, susah dan menderita, di situ lebih bahaya. Wa kadzalika fa ayyu muqaranatin baina hisabi umri dunya wal azal, ya, dan begitu juga perbandingan apa yang kamu buat antara, ya, menghitung umur dunia dengan azal. Wa yahuma aula bil hadar. Di dunia berapa tahun sih? Tapi kalau pil azal, pil abad, ya, wa ayyuhuma aula bil hadar, mana yang lebih utama untuk hati-hati? Kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Ya. Orang hari ini ngomong sakit, besok udah lupa lagi. Itu, tapi di akhirat, nah, persoalannya adalah memahami akhirat itu seolah-olah sesuatu yang gak ada hubungannya dengan dunia. Itu panjang udah diterangkan kan sebelumnya itu. Dan inilah hilangnya hakikat orang beragama itu, karena tadi tidak ada hasilah, ya, min amal, ya, amal tidak menghasilkan apa-apa, ya. Apalagi kalau udah merasa bahwa dia mah keturunan nabi misalnya, keturunan wali, keturunan udah agamanya begitu, ya. Wala ilmu bertambah, wala takwa bertambah, yang bertambah adalah berat badan, ya, dan umur bukan bertambah, malah ngurang. Tiap hari mikirin berat badan gue tambah apa kurang, ya. Sementara dekat kepada Allah bertambah apa kagak, ya. Ini namanya tidak merasakan ahwal akhirah, hakikat.
I'lam anna hadzal alam qalilun jiddan bil muqaranati bidzalikal khatir. Sakit yang tadi itu cuma diperingatkan oleh dukun, oleh dajjal, oleh dokter, qalil sedikit kalau dibanding bil muqaranah bahaya besar. Kita kehilangan ahwal. Lidzalika fa'alaika an taqula li nafsik, maka wajib kamu berkata kepada dirimu, in kana ma yaquluhul anbiya'u sahihan wa innani sa'abqa fil azabi famadha sa'af'al wa kam sa'abqa fi hadhihi dunya wa ayyu ribhin sa'arbah. Gurunya ngomongnya begini, jika apa yang dikatakan Nabi itu benar dan aku akan abadi, akan kekal disiksa dalam siksa, maka apa yang aku lakukan nanti, ya, berapa lama aku menetap di dunia ini dan keuntungan apa yang aku akan dapat, ya. Orang kan punya alasan karena dia susah, karena dia, ya, artinya untuk meninggalkan kebenaran, karena dia memang udah mabuk kepayang misalnya. Wa amma ma'na al-khulud fayani kama law anna kulla man fi hadzal alam qad zar'a habbata khardal liya'tiya ta'irun wahidun kulla laya'tiya ta'irun wahidun kulla alfi sanatin yaltaqita habbatan wahidah apa yang taqis syai'un min hadzal hab. Adapun makna abadi maka adalah sebagaimana jika setiap orang di alam ini menanam biji sawi, ya, agar kemudian satu burung setiap 1000 tahun datang untuk mematok satu biji, apakah biji itu berkurang? Apa yang taqisu, apakah sesuatu dari biji itu berkurang? Fahakadza satakunu muddatul azab. Maka demikianlah akan terjadinya masa siksa itu. Sawaun kana ruhiyan am jasadian, baik siksa ruh sisa jasad, walau takhayyalal mar'u kaifiyata tilkal hal, jika seseorang itu menghayalkan kaifiyatu hadal, artinya keadaan, bentuk keadaan, ya, bagaimana keadaan itu, artinya bagaimana rasanya keadaan itu, wa qasahu bi umri baqaihi, dan diukur dengan umur kekalnya di dunia. Fa ayyu qadrin yakun, kadar apa yang terjadi, yang didapat itu, ya. Artinya seseorang mendapat siksa baik ruh atau jasad nanti di akhirat, ya. Dan cobalah renungkan, khayalkan kaifiyat tilkal hal, artinya rasanya keadaan itu bagaimana, dan coba ukur dengan umur dunia berapa sih, gitu. Sedangkan di neraka lama, ya. Di dunia kan per detik ganti waktu itu per detik, ya, per detik ganti waktu. Seperti kita ganti napas, itu hakikat hidup kita selama itu durasinya. Ya, mungkin di akhirat kita nggak menapas, karena kehidupan bukan berarti dengan napas, ya. Karena satu tarikan napas itu 500 tahun di sini. Yang nggak bisa dibayangin, bagaimana mau dibayangin di sini, nggak ada bentuknya di situ, ya. Maka diumpamakan kita punya biji banyak, ya, setiap 1000 tahun cuma datang satu burung, ya, apa kurangnya? Nah, di dunia itu memang sedikit, abadi itu seperti itu, lebar, luas, banyak. Itu sebab seorang jika dia hidup dan beribadah karena Allah, nggak akan berselisih sampai berantem karena
kalau menuju Allah itu sangat lapang dan lega. Apa yang membuat ya apa yang membuat termasuk para ulama, para kiai, para ustadz berantem? Berkat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau daging artinya kalau dunia yang berebut sampai ngeraung-raung sampai itu anjing, artinya nafsu. Kalau itu tujuannya ribut, ya, lah berbeda ribut, kan kena kotor jiwanya. Lah berbeda itu sunnatullah, ya. Cuman ini kunut enggak kunut, Ramadan silaturahmi udah putus, ya ghabi. Itu balha. Ya, cuma tarawih 8 itu 32. Itu. Kali itu, Ge. Ya. Wa yukhzar ma yusahibu min alam. Ya, mana? Fa ayyuk ya qadrin yakun. Kadar apa? Lidzayan bagi ayu aklin. Oleh karena itu sepatutnya orang berakal manapun an yata'ahaba li hadzal, untuk menyiapkan diri, bersedia ya menghadapi apa bahaya besar itu. Wa yukhzar ma yusahibu bil alam, dan berhati-hati pedih yang akan menyertainya. Lau tafakkara fihil mar'u, seandainya orang berpikir perkara itu, fa innal khalqal qad nusibat lahum suq, bahwa manusia nanti akan didirikan untuknya pasar, wahum fihi tujar, dan mereka di situ ada tijar, artinya ada perdagangan, wa ala safarin, dalam perjalanan, wal masyaqqa fihi sadid, letih di dalamnya itu memang sangat letih, wal kullu mumtahan, dan itu semua ujian. Ya, orang artinya dunia itu umpama pasar. Tuh, udah ini pasar tuh, udah berdagang situ, ya pergian di situ, dan memang letih di situ, dan semuanya itu ujian. Paman lam yakun ala yaqinin min dzalik fa dzaka qasirul faham. Maka orang yang tidak yakin ya kepada perkara itu, maka pemahamannya pendek. Wa man kana ala nafsihi syafiqun ya tawakhal hazar. Maka kalau orang kasihan sama dirinya, maka dia akan menyertai, artinya tawakhal itu akan yusahibuhu al-hadar, yusahibul hadar, akan menyertai kehati-hatian. Kalau kasihan akan berhati-hati. Ya, hidup ini cuma satu. Dunia ini kalau dibanding begini, kita dulu di zaman abadi, ya, kita di zaman abadi sebelum dijatuhin ke bumi ini, di zaman abadi dulu namanya. Abadi yang bentangan waktunya tidak diukur dengan tahun, hari, ya, minggu, bulan, jam, menit, detik, enggak ada. Itu ukuran di sini doang. Ya, itu Allah yang mengatakan inna iddatasyin bahwasanya bilangan bulan itu ada 12, satu hari bulan 30 hari, dan itu dikatakan dalam Al-Qur'an itu adalah ya waktu dunia. Itu. Dan itu enggak berlaku di akhirat, enggak ada namanya. Ya, enggak ada siang, enggak ada malam. Ya. Nah, maka kehidupan dunia dari zaman Nabi Adam sampai sampai kiamat nanti, umpama apa? Umpama kalau diumpamakan umur kita berapa di dunia? 60 tahun. Ya, 60 tahun pernah ngelewatin Tambun, terus berhenti makan, duduk, ngerokok, ngobrol-ngobrol, dah pergi, dah. Itu satu taur daripada bentangan abadi ke azali. Siapa di abadi ceritanya? Manusia diturun di dunia ini, lalu pulang ke mana? Ajali, manusia. Inilah dahr. Ya, maka pernyataan Allah tentang adanya azali dan adanya abadi ini, itu adalah tentang insanud dahr.
tentang bentangan waktu yang dan dimunculkan di ruang itu adalah manusia, dan itu sebagai apa? Sebagai majla Allah, surah Allah. Maka kata Nabi, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Coba, yang ada di dahr siapa yang dimunculin? Insan. Nah, dari sinilah ya, Imam Abi Yazid al-Bistami menceritakan dengan gaya bahasa cerita, anal haq, saya Tuhan. Bukan saya ada, saya yang tidak ada, yang berupa bentangan masa yang dulu diabadi dan diajali dan kemudian turun ke bumi, kemudian diajali. Sedangkan kehidupan dunia ini adalah satu taur, satu fase daripada atwar dahr itu. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa min ajli dzalik hinnama nazara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ahadal mulhidin, ketika Imam Ali berdebat dengan salah seorang ateis, qala law kana al-amru kama taqulu latasawayna nahnu wa anta wa in kana laysa kama taqul lanajawna wa baqaita anta mukhladan fil azab. Wa kalamu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib isyaratun ila da'fi aqli hadzal mulhid li'annahu ma buniya i'tiqaduhu illa ala syakkin mahad lakinnal ma'rifata fi hadzal tariq la budda an takuna yaqiniyatan la yahtamiluha fahmu hadzal mulhid. Oleh karena itu Imam Ali debat dengan salah satu ateis. Imam Ali berkata, ya, kalau perkara ya, sebagaimana yang kamu katakan, ya berarti sama saya dengan ente. Tetapi kalau tidak seperti yang kamu katakan, dia tidak percaya, ya, maka kami akan selamat dan engkau abadi dalam siksa. Ya, salah satu dialognya itu di dalam musim haji, ya. Seorang mulhid itu berkata, orang-orang itu ya, gila katanya di musim haji itu, cukur terus melempar jumroh itu. Lalu kata Sayyidina Ali, anta ba'd ala aduwika wa dhalalika ya Abdul Karim. Ya. Fadhahaba yatakallam faqala lahu la jidala fil hajj. Ya, wa nafta rida min yadihi. Anta ba'd ala aduwika wa dhalalika. Ya. Kamu jauh atas apa yang ada pada musuhmu dan kesesatanmu, wahai Abdul Karim namanya. Kemudian dia pergi sambil berkata, la jidala fil hajj wa nafadaradah ridahu min yadihi. Oh, udah enggak usah debat dah, dibuang sorbannya. Ya, maka kata Sayyidina Ali, kalau memang perkataanmu benar, ya, maka kami selamat. Kalau tidak, kalau perkataan kamu tidak benar, gitu, kamu selamat, saya selamat. Tapi kalau perkataan yang kamu katakan itu tidak benar, yang selamat aku, yang hancur sak engkau. Ya. Itu sama ukurannya dengan itu. Kenapa enggak, kalau enggak tahu, kenapa enggak terima aja? Apa ruginya? Apa terima aja, apa ruginya? Seolah begitu. Ya. Wa kalamu Amirul Mukminin, ya. Sebenarnya ucapan Amirul Mukminin itu memberikan isyarat bahwa akal seorang murid itu lemah. Karena
dia membangun etikadnya, ideologinya di atas keraguan murni. Tetapi makrifat di dalam ini mesti menjadi sebuah keyakinan yang mungkin tidak yahtamil, tidak bisa dikandung oleh pemahaman si mulhid ini. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fa inna man saghalathu dunya anit tazawwudi lil akhirah fa dzakal ahmaq. Oleh karena itu, orang yang disibuki oleh dunia daripada berbekal di akhirat, fa dzaka al ahmaqu, maka dia itu dungu. Wa tilka ghayatuhu allati tasabbabat fiha ghaflatuh, dan itulah tujuan yang kelalaiannya itu menjadi sebab. Wa aqmu fikrihi, kemandulan pemikirannya. Wa tamakkanat minhu syahwatuhu, syahwatnya begitu kuat. Wa illa, kalau tidak, faman kana ala yaqinin, ya, maka siapakah yang berada di atas keyakinan sebetulnya? Dia apa? Mereka para aulia. Au hatta man kana mahdud al fikr, atau orang yang terbatas pemikirannya. La wajaba alaihim jami'an bihumil aql an yakhudu, maka wajib, ya, ke atas mereka semua secara logis untuk berhati-hati, an yakhudhu hadrahum, ya, artinya secara akal, kayak tadi dokter itu, ya, kalau emang akal, wah hati-hati nih, atau tadi harus ada racunnya, ya, meskipun itu tidak percaya, tapi kalau ada akalnya, ya lebih baik nggak makan, ya nggak ngapa-ngapa, gitu. Karena kalau makan malah bertambah, ya. Berhati-hati min dzakal khataril azim, dari bahaya yang besar itu, alladzi yatahadadam, yang mengancam mereka. Wa an yahtatu, berhati-hati li tariqis salama, untuk menempuh jalan keselamatan, tariq ahli yamin, jalannya ahli yamin. Wassalam. Tammal kalamu fi ma'rifati usulil Islam min ma'rifatin nafas wa ma'rifatillahi wa ma'rifatid dunya wa ma'rifatil akhirah. Selesai pembicaraan tentang, ya, pengetahuan kepada dasar-dasar Islam. Apa? Mengenal diri, mengenal Allah, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Tentang diri, tentang Allah, tentang dunia, tentang akhirat di Al-Quran sudah dikatakan, ya. Nah, orang sufi ketika membaca istilah-istilah itu, kalimat-kalimat itu, ya, nas-nas itu, dia punya makna yang hakiki, idrak hakiki, bukan idrak hissi saja, bukan idrak akli saja. Karena akli itu, ya, imma dari penglihatan atau dari pendengaran. Ya, tapi idrak hakiki tidak, ya. Betul-betul mereka mengatakan arabtu rabbi bi rabbi, saya mengetahuinya dari Tuhan, ya, dia mengetahuinya dari Tuhan, gitu. Yaitu dengan kasyaf. Agama itu oleh fikih disyarahkan, maka al-faqihu syarih was-sufi kashif. Itu yang terusan perkataan penilaian, artinya memahami perkataan Imam Malik, izhab ila was'al ila al-Hasanil Basri, ya, ya, wa hafiztu, ya, kulla ahkami syar'iyyah summa nasitu, kata itu. Amma al-Hasanul Basri, ya, fa hafidha falan yansa, karena, ya, menjadi hakikat di dalam diri. Bagaimana mereka lupa? Karena semua hukum itu adalah ketetapan Allah. Maka ada satu ilustrasi begini. Kalau orang tidak mengerti syariat, artinya sedikit ilmunya, paling enggak rohaninya, ya, terang, maka Allah akan menyelamatkan dari pelanggaran hukum syariah, gitu. Atau kuasai ilmu. Kalau Imam Zarruq dalam sebuah kaidah untuk memahami maksud Allah dalam Al-Quran, dua. Satu, minha
wa minka, katanya. Minal usul wal wusul. Ya, minka itu minal usul. Apa? Usul ilmu syar'iyyah, usul ulum aqliyah, usul artinya nahwu, sharaf, balaghah, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, itu usul. Kuasain, kalau enggak minal usul. Ya. Akhirnya lebih dijadikan istilah, yakni minka itu usul ilmu, minha itu usul ilmu, minka minal usul, dari Allah. Ya, akhirnya apa kata beliau? Fa inna minka bila minha. Ya, kalau punya fa inna minha bila minka, punya ilmu tapi tidak punya basirah, ya, nifaq. Fa inna minha bila minka bila minha jumud. Ya, amma minka wa minha wa minka, ya, Pak Kamil itu. Nah, orang sufi suka membuat bahasa simbolik-simbolik. Ya, orang yang nggak sabar, apa sih minka itu. Ya. Usul. Ya kalau udah paham, buang istilahnya. Dan mereka orang sufi dalam praktek kehidupannya udah membuang istilah. Bukan orang bicara hakikat, ya, dan ya bicara hakikat dan bela hakikat, berantem bermusuhan gara-gara membela ilmu hakikat. Ya, itu omong kosong dan buang-buang waktu. Kata dia memperjuangkan agama, lah, nggak bisa. Hakikat itu nggak bisa diskusikan, dialogkan, diseminarkan, dimuzakarohkan, lah. Hawa itu hawa nafsu. Ya. Luruskan orang beribadah karena Allah, selesai, itu tarekat. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.